Selamat sore Ibu Redi. Bagaimana kabar sore ini? Ya, baik-baik Ibu Redi. Baik, puji Tuhan. Ada hal yang ingin saya diskusikan bersama Ibu Redi. Iya, hal apa itu Pak Paul? Saya pasti siap untuk mendengar apa yang menjadi cerita dari Pak Paul. Iya, baik Ibu Redi. Di dalam beberapa hari terakhir ini saya merasa kesulitan di dalam mengatur waktu. Tugas-tugas yang saya dapatkan selain tugas pokok saya sebagai guru kelas, saya merasa bahwa tugas saya sering menumpuk dan saya sering merasa kewalahan dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Saya merasa bahwa banyak waktu yang terbuang dan saya susah untuk fokus karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Iya. Oke, baik Pak Paul. Memang dari cerita Pak Paul saya mengerti. Saya mengerti dengan kesulitan yang dihadapi oleh Pak Paul. Dengan begitu banyak tugas, artinya sulit sekali memanage waktu yang ada. Nah, dari itu Pak Paul, dari cerita ini, mari kita mulai. Kita sama-sama menentukan tujuan apa yang ingin Pak Paul capai dalam hal manajemen waktu ini. Iya, baik. Saya ingin Ibu Redi agar saya bisa lebih produktif dalam menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Lalu saya juga ingin agar saya memiliki waktu yang penuh bersama dengan anak didik saya di kelas. Dan pekerjaan tambahan yang lain, saya juga ingin agar saya bisa mengerjakannya tepat waktu tanpa merasa tergesa-gesa atau tertekan. Saya juga ingin bisa membagi waktu antara pekerjaan dan bisa dapat istirahat secara baik. Nah, dari tambahan-tambahan tugas ini saya sering begadang, jadi susah juga Ibu. Iya, memang kita cukup kesulitan, khususnya Pak Paul ini cukup kesulitan. Jadi di sini Pak Paul saya mengerti Pak Paul punya tujuan yang bagus, tujuan yang sangat bagus. Jadi apa yang ingin Pak Paul tingkatkan terkait dengan meningkatkan produktivitas dan mengurangi perasaan stres akibat begitu banyak tugas yang menumpuk, sehingga dalam proses pekerjaannya itu Pak Paul tidak tergesa-gesa, dan juga dengan tugas-tugas tambahan itu Pak Paul juga tidak melupakan tugas utama, yaitu proses pembelajaran kelas bersama dengan anak-anak, di mana Pak Paul tadi mengharapkan bahwa bisa lebih fokus ke tugas pokok selain dengan tugas-tugas tambahan yang diberikan. Ya, betul Ibu Redi. Saya ingin agar bisa lebih konsisten di dalam menyelesaikan tugas-tugas, terutama tugas pokok saya sebagai guru kelas, sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik secara penuh di kelas saya, dan juga tugas-tugas tambahan yang dipercayakan. Dan jujur saya juga, karena begitu banyak tugas yang didapati, saya sering sekali membiasakan untuk menunda-nunda pekerjaan. Iya. Jadi baik Pak Paul, sekarang kita akan identifikasi beberapa hal yang mungkin terjadi yang menjadi penghalang bagi Pak Paul. Kira-kira apa saja, sejauh ini apa saja yang biasanya menyebabkan Pak Paul itu kesulitan dalam mengatur waktu? Ya, baik Ibu Redi. Saya sering sekali terhalang oleh
hal-hal kecil, ya, contoh-contoh kecil seperti pada saat menjalankan tugas di kelas, saya dipanggil oleh pimpinan Ya, pada saat saya sementara melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Itu contoh-contoh hal-hal kecil yang menjadi penghalang saya di dalam melaksanakan tugas-tugas pokok saya. Lalu pada saat mengerjakan tugas juga ada notifikasi atau ada orang telepon, apalagi godaan untuk membuka media sosial saat sedang bekerja. Jadi dari hal-hal kecil tantangan ini membuat saya merasa bahwa saya harus mulai dari mana karena banyak tugas yang harus dikerjakan sekaligus. Jadi Ibu, saya sebagai guru kelas tugas pokok saya, tapi saya juga diberikan tambahan sebagai bendara BOS, lalu dipercayakan juga di dinas untuk membantu bendara-bendara lain. Jadi kadang bendara-bendara yang lain juga sering datang, jadi saya juga mau menolak juga kurang enak begitu Ibu. iya, baik Pak Paul. Ternyata permasalahannya juga lumayan. Nah, tapi saya pikir di sini kita bisa mencari dia punya jalan keluar. Nah, jadi selain ada tugas-tugas tambahan, tetapi juga ada tugas pokok, kemudian juga ada gangguan-gangguan, kayak ada telepon-telepon. Nah, jadi kembali saya ingin bertanya, apakah Pak Paul mengalami kesulitan untuk memprioritaskan tugas-tugas utama yang seharusnya dilakukan oleh Pak Paul? Iya, betul sekali Ibu. Saya sering merasa bingung di dalam menentukan mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Sehingga karena dari hal itu seringkali saya malah menunda semua pekerjaan-pekerjaan tersebut. Itu yang saya alami Ibu Redi. Iya, saat ini hal yang dialami oleh Pak Paul ini juga hal ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang karena begitu banyak tugas, maka kita kesulitan menentukan mana yang menjadi prioritas. Nah, ini hal yang sering kali terjadi. Nah, jadi apakah menurut Pak Paul ada pola tertentu yang terkait dengan waktu yang bisa Pak Paul atur supaya setiap tugas itu lebih mudah dikerjakan? Iya Ibu Redi, biasanya itu saya di pagi hari saya masih cukup fokus untuk melaksanakan tugas-tugas saya baik sebagai guru kelas, tugas-tugas pokok dan juga tugas tambahan lainnya. Namun pada waktu menjelang siang itu saya mulai kehilangan konsentrasi. Saya mulai merasa karena tidak memberi diri saya untuk beristirahat, jadi saya merasa lelah itu lebih cepat Ibu Redi. Iya. Berarti dari hal yang Pak Paul rasakan ini, kira-kira sejauh ini Pak Paul pernah berpikir tidak, kira-kira solusi apa yang bisa Pak Paul lakukan sehingga bisa teratasilah separuh dari tugas yang ada? Iya Ibu, saya juga sering mencari tahu, searching di internet terkait persoalan yang saya hadapi. Saya melihat ada banyak cara. Salah satunya cara dalam membagi waktu atau memanage waktu dengan baik. Di mana ada salah satu teknik itu di mana suruh untuk fokus di dalam 10 atau 15 menit ke depan, setelah itu ambil waktu untuk istirahat 5 menit. Ya. Lalu setelah istirahat dilanjutkan lagi. Nah, tapi teknik itu belum pernah saya coba Ibu Redi. Iya. Berarti ini teknik ini dia cukup membantu. Pak Paul, menurut saya cukup membantu karena saya juga pernah merasakan hal yang sama seperti Pak Paul. Jadi
teknik ini yang saya pelajari itu namanya teknik Pomodoro. Nah, ini Iya, teknik Pomodoro seperti yang sudah Pak Paul singgung tadi. Jadi coba Pak Paul terapkan ini supaya Pak Paul bisa lebih efektif lagi dalam memanage waktu dan akhirnya setiap tugas-tugas itu bisa dilaksanakan secara baik. Jadi menurut Pak Paul bagaimana kira-kira bisa dilakukan ini teknik? iya, dari uh, penyampaian yang Ibu Redi sampaikan, saya cukup tertarik. Saya mungkin bisa lebih fokus dengan menggunakan teknik ini karena ada batas waktu yang jelas Ya, agar saya betul-betul bisa membagi waktu atau memanage waktu ini dengan baik sehingga tugas tanggung jawab saya bisa berjalan atau bisa dilaksanakan dengan baik. ya, baik. Jadi saya rasa ini cukup membantu Pak Paul karena saya juga sering kali terganggu oleh hal-hal seperti yang dialami oleh Pak Paul. Jadi dengan berbagai hal yang saya lakukan, saya mencari berbagai sumber yang bisa menolong saya untuk menemukan jalan keluar. Ini teknik yang tadi, yaitu teknik ini ya dia lebih efektif, di mana dengan pembagian waktu yang jelas kita bisa hanya tinggal mengikuti prosesnya dan pada akhirnya juga kita mengalami kelegaan dan setiap tugas itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Pak Paul bisa ada selain ini teknik tadi, kira-kira Pak Paul berpikir tidak masih ada cara lain yang bisa dilakukan? Iya, baik, Ibu Redi, terima kasih. Saya cukup menarik. Selain itu terkait ini teknik ini saya tertarik dan saya akan mencobanya di dalam memanage waktu saya. Dan selain itu Ibu Redi, saya juga sering bingung karena saya tidak mempunyai daftar yang jelas di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan saya. Jadi saya tidak tahu mau mulai dengan mengerjakan tugas yang mana yang diberikan Ya, kepada saya. ya, baik. Jadi terkait dengan hal ini berarti Pak Paul bisa membuat daftar tugas, membuat semacam jadwal harian begitu. Jadi Pak Paul bisa memasang kira-kira tugas mana yang paling penting, yang paling utama yang harus diselesaikan. Misalnya tugas apa yang harus diselesaikan di pagi hari, apa yang bisa diselesaikan di siang hari, supaya semua itu bisa membuat Pak Paul lebih fokus karena dibantu oleh jadwal tugas yang sudah Pak Paul buat itu. Iya, betul Ibu. Terkadang saya bisa menghabiskan terlalu banyak waktu pada satu tugas, namun tidak punya banyak waktu untuk tugas lainnya. Itu yang sering saya alami. Iya, jadi semoga dengan pemecahan masalah tadi dengan teknik yang Pomodoro tadi, kemudian membuat jadwal tugas ini bisa menolong Pak Paul dengan 2 langkah penting yang konkret ini yang bisa Pak Paul gunakan untuk Pak Paul bisa menyelesaikan selain tugas pokok sebagai guru kelas, tetapi juga ada tugas-tugas tambahan yang bisa dilakukan sehingga waktu yang ada itu tidak habis hanya untuk satu tugas, tetapi manajemen waktu itu dilakukan secara baik sehingga tugas yang lain juga bisa terselesaikan secara baik. Baik, saya akan mencobanya karena saya juga sering merasa tidak terlalu disiplin dengan jadwal. Namun dengan hal ini saya akan membuatnya lebih terarah, teratur, dan saya akan belajar untuk lebih konsisten. Begitu, Ibu. Ya, baik. Jadi bagus sekali dengan komitmen yang sudah diambil oleh Pak Paul. Saya berharap semoga ke depannya
walaupun ada permasalahan-permasalahan, tapi paling tidak ada hal-hal yang bisa diselesaikan secara baik. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Saya juga akan bertanggung jawab. Saya akan mencoba mencatat perubahan-perubahan yang saya alami dari hasil diskusi ini bersama Ibu Redi, masukan-masukan yang baik saya terima. Saya akan mencoba melaksanakan semua rencana ini, dan pada akhirnya saya mencoba evaluasi nanti apakah berhasil dengan cara ini atau tidak Ibu Redi. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Sama-sama Pak Pau. Baik, terima kasih Ibu Redi atas bantuannya. Dengan diskusi ini saya merasa lebih yakin untuk memulai hasil diskusi ini terkait perencanaan yang akan saya lakukan berkaitan dengan membagi waktu atau memanage waktu dengan baik. Terima kasih, Bu Redi. Sama-sama.